hidup tuh lebih kayak mensyukuri apa aja yang udah dikasih sama Tuhan, apapun itu kita syukurin. Jadi nggak harus hidup berlebihan gitu ya. Semampunya aja sih, kalau misalnya emang mampu buat beli ya beli. Nih kata kuncinya nih teman-teman ya, semampunya. Tapi semampunya saya sama semampunya Raffi Ahmad beda kali ya. Ada beli barang yang nggak berguna gitu misalnya. Nggak, kamu pasti yang pilih yang berguna. Ya bagus, berarti memang kalau memilih barang yang berguna kan berarti memang kita gunakan. Jomo pernah, FOMO pernah. Ya tergantung keadaan sih kayaknya. Oh iya, benar Kalau juga sih. enggak ikutan. Jadi jangan lupa subscribe. Udah mau mulai nih. Halo teman-teman, balik lagi di Bebek Podcast bersama dengan anak-anak Bebek. Kwek. Kali ini di bulan Januari ini kita baru di awal tahun, yaitu di bulan Januari yang tentunya belum lama ini kita masih ngerayain tahun baru kan ya. Nah, mau tanya-tanya nih soal kemarin tahun baruan. Kalian ngerayainnya gimana nih? Bakar-bakar bareng. Bakar-bakar bareng teman kamu? Aku nonton konser musik. Nonton konser musik seru juga. Kalau kamu? Kalau aku cuma ini sih kayak nonton film. Nonton film sama keluarga. Terus tapi kalau ada teman-teman yang lain pada ada aktivitas main petasan bareng nggak? Nontonin orang main petasan. Nontonin orang. Nontonnya. Tapi ada ngikut-ngikut teman nggak gitu ngapain pada saat tahun baruan atau emang pengen buat sendiri aja beda? Itu ikut-ikutan bakar-bakar. Oh ikutan bakar-bakar ya. Gitu wajib. Itu biasanya kalau anak sekarang bilang tuh FOMO-an ya, FOMO-an. Nah, ikut-ikutan. Kalau ngomongin soal FOMO nih, kalau ngomongin soal FOMO mau tanya dulu, kalian tuh tipe yang FOMO ke JOMO sih? Kan tahu JOMO kan? Kalau FOMO kan apa? Fear of missing moment. Tapi kalau yang JOMO, dia joy. Iya kan? Nah ini kan kelihatan banget kontras bedanya. Kalau yang satu main ikut-ikutan, tapi kalau yang satu tuh yang namanya joy of missing moment. Jadi ya dia setengah aja lah, harus ngikutin tren gitu kan ya. Kalau kalian termasuk yang FOMO JOMO atau pernah ngalamin JOMO nggak? Jomo pernah, FOMO pernah. Ya tergantung keadaan sih kayaknya. Oh iya, benar juga sih ya. Ikutan. Contohnya gimana? Novi gimana Nov? Kalau FOMO waktu itu sih lagi tren-trennya yang lari di GBK. Oh lari di GBK, Iya. saya ikut tuh lari di GBK, benar pernah. Itu juga FOMO, ngikutin temen 5 kilo. Ternyata harusnya saya 2,5, capek banget ternyata 2,5 kilo. Ini kayak udah gitu. Tapi ya senang sih pas dapet piala lah ya. Oh. Ya walaupun abis itu besok diajakin lagi, gue yang 2,5 deh. Oke, kalau siapa gimana? Kalau aku paling FOMO-an ini sih ikut trekking gitu. Oh trekking apa nih? Trekking yang kayak di trekking ke puncak atau ke? Trekking ke air terjun. Air terjun, air terjuruk gitu ya. Oh seru juga sih. Ternyata capek. Itu karena FOMO, capek. Iya, karena FOMO. Oh iya, tapi karena FOMO Pengen itu view-nya. untung nggak naik gunung ya. Kalau naik gunung FOMO-nya tuh Bisa kesel banget begitu turunnya. Iya. Ternyata naik gunung tuh seru banget gitu ya. Tapi bukan berarti naik gunung tuh sebetulnya. Oh iya, kalau naik gunung itu kan memang pasti kalau kita karena FOMO bisa bahaya juga ya, karena kan harusnya butuh persiapan yang Iya matang. benar. Bahkan secara bukan cuma persiapan peralatan equipmentnya naik gunung aja, tapi ternyata persiapan mental sama fisiknya penting juga ya. Iya. Kalau ini gimana? Kalau aku Hani? kalau FOMO tuh nggak yang kayak gitu loh, lebih ke barang. Oh ini gawat ini barang, tampil nih. Oke, menurut kamu nih yang FOMO-nya ke barang. Barangnya apa nih? Tapi Contoh barangnya kayak yang berguna gitu loh. Yang mahal atau enggak biasanya? Enggak juga Enggak sih. juga. Kayak misalkan kayak kemarin aku ngeliat teman aku tasnya ada gantungan hand sanitizer. Oh, gantungan hand sanitizer. Nah itu aku Oke. pengen punya juga karena itu kan emang berfungsi berguna gitu kan. Oh, Jadi iya, kayak iya. aku pengen juga. Tapi kalau ini FOMO-nya sesuatu yang berguna. Nggak apa-apa sih kalau FOMO yang berguna kan. Yang bahaya kan FOMO-nya yang sebetulnya udah ada terus beli lagi. Pernah nggak beli? Coba kalian nih satu-satu nih ya. Pernah nggak beli barang yang sebenarnya udah ada tapi beli lagi? Kalau saya pernah nih. Misalnya saya punya sepatu nih, ya kan? Orang kalau punya sepatu paling 1, 2, 3 pasang sepatu cukup gitu kan ya gitu. Saya enggak nih, saya kakinya 2 nih, sepatu saya bisa 30 di rumah. Itu kan FOMO ya sebenarnya karena ngikutin tren pengen sepatu ini kan. Apa kalau anak sekarang ngikutinnya OOTD itu sih? Outfit of the day. Jadi ngikutin outfitnya biar matching, biar kece kan. Kalau kalian pernah nggak FOMO itu yang ngikutin gimana sih? Ngikutin paling baju sih. Baju. Iya kayak warna kan kemarin tuh kayak warna burgundy kalau nggak maroon tuh lagi hype banget. Oh iya. Jadi
warna tren tahunan gitu ya, yang ngikutin sih ya itu oke sih, nggak masalah. Tapi barangnya kamu beli itu banyak nggak atau gimana? Kayak tas beli marun, terus baju juga ada marun. Oh, gitu. padahal tas sama baju udah banyak banget gitu ya. Oke. Kalau kamu FOMO-nya apa? Sama sih Pak, cuman kemarin kayak lagi naik-naiknya Teddy skena tuh. Oh, skena. Iya. Oh iya benar-benar. Jadi banget, teman-teman parah. gini nih, ini FOMO ini kadang-kadang ada sebenarnya ada yang oke juga ya kalau ngikutin tren kan kalau tergantung profesi kita juga ya, kita memang public figure gitu ya, atau kita pengen kelihatan looks bagus di kantor atau di kampus gitu kan, kita juga boleh aja ya ngikutin tren itu. Tapi kan ada juga FOMO-nya kadang-kadang nggak terlalu berguna banget nih, misalnya atau mungkin FOMO-nya sesuatu yang mahal yang kita beli. Pernah nggak barang yang mahal dibeli yang sebenarnya tuh kita nggak butuh-butuh banget gitu kan? Atau bahkan kalian pernah nih aku pernah ada temanku nih ya waktu itu, dia lagi ngetren banget main tenis, dia beli raket tenis tuh yang harganya kan juga nggak murah tuh ya. Gak ada yang raket tenis mungkin harganya 100.000, mungkin dia yang bagus dia beli mungkin yang sekitar 4 juta atau 3 juta gitu ya. Main cuma 2-3 kali, besok gantung raket. Kan sayang ya, maksudnya cuma karena FOMO gitu, karena lagi tren 17 Agustus olahraga gitu misalnya. Tapi habis itu gantung raket kan sayang banget ya, mungkin dipakainya baru tahun depan lagi gitu. Ya kayak gitu kan juga kayak sebenarnya FOMO yang maksudnya bisa sesuatu yang bisa ikutin trennya tapi nggak terlalu bermanfaat banget buat kita gitu sebenarnya. Kalau kamu pernah ada beli barang yang nggak berguna gitu misalnya? Nggak, kamu pasti yang pilih yang berguna. Ya bagus, berarti memang kalau memilih barang yang berguna kan berarti memang kita gunakan. Kalau siapa guna? Atau pernah nggak beli barang yang sesuatu yang kamu seselin gara-gara atau melakukan sesuatu yang kamu ikutin terus kamu nyesel gara-gara kamu cuma ikut-ikutan orang? Ini jatuhnya bukan barang sih Pak. Oh, apa tuh? Treatment. Treatment. Ikut eyelash gitu. Oh, eyelash. Oh, eyelash. Biar bagus. Bulu mata. Iya, dan ternyata jadi rontok gitu, jadi tipis. Kan maksudnya merugikan kita. Sayang banget ya. Itu cuma gara-gara kamu pakai eyelash itu. Iya. Itu gara-gara ini yang ngeliat temennya dari mana? IG? Iya, lihat di IG gitu, di sosmed. Oh, sosmed. Jadi karena mereka melihat sesuatu yang bagus gitu, jadinya nih kita melihat kayak bulu mata gue bagus, alis gue kayak kurang tebel nih. Iya. Atau kayak pengen kayak Shinchan lebih tebel gitu kan. Ternyata begitu diikutin nggak cocok. cocok gitu ya. Oke, benar-benar. Jadi teman-teman gini ya, kan kalau kita lihat nih karena kalau FOMO-an ini biasanya seringkali kayak gitu. Nah, ini juga ada sedikit cuplikan video tentang FOMO. Kayak gimana? Tadi udah dilihat ya, itu salah satu yang bentuknya FOMO gara-gara tas. Tadi lihat nggak itu harga tasnya Chanel tuh tas yang mahal ya, gitu ya. Kan kalau kita beli tas itu sebetulnya fungsinya untuk membawa barang kan. Which is kalau kita beli tas itu karena memang kita public figure atau artis itu kan menjual diri kita juga dengan barang yang mungkin expensive gitu ya, yang harganya pricey gitu ya. Tapi kalau kita cuma buat pakai pergi ke kampus itu kayak sayang banget gak sih kalau pakai tas kayak gitu. Mendingan kita pakai tas yang biasa-biasa aja, mungkin tas ransel biasa gitu juga kan lebih multifungsi. Mungkin kalau bisa malah yang waterproof yang tanah air karena apalagi takut kotor kan, takut kotor di jalan kena debu, becek gak ada ojek. Jadi maksudnya kita beli sesuatu yang memang buat berguna juga ya. Nah, kalau FOMO sendiri kan ada teman-temannya juga kadang-kadang yang merasa kalau nggak ngikutin tren tuh kayak ketinggalan banget zaman banget. Sebenarnya menurut kalian penting banget nggak sih ngikutin tren? penting banget sih. Iya. Nggak penting. Enggak. Kalau kamu nggak penting, Kak, gini, kita lihat dari nggak penting dulu ya. Ini teman-teman ada teman kita yang merasa bahwa ngikutin tuh tren tuh nggak penting. Terus kamu pernah nggak ngerasa kalau kamu nggak ngikutin tren, ada misalnya ada orang lain gitu atau teman atau yang bilang, kok cupu banget kayak gitu misalnya gitu ya. Pernah nggak? Atau itu kan secara langsung orang ada yang ngebully ya, walaupun cuma lihat pakai mata gitu ya. Jadi pernah pasti ada banget. Nah, kamu pernah ngerasain nggak tadi? Atau kamu sikap kamu gimana ngadepin hal itu? Gak perlu juga sih Pak. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, soalnya kan emang ya udah masing-masing aja. Kalau misalkan emang ada yang ngatain kayak gitu. Kalau ada orang yang ngebully atau ngeledekin kita ya udah nggak apa-apa juga sih, kan nggak ngerugiin diri kita juga ya, penting cuek aja lah gitu ya. Lebih kamu kalau lebih memilih untuk ya udahlah bodo amat lah, yang penting gue sesuai dengan diri gue. Kalau siapa gimana? Kalau aku sih
penting ya. Penting nggak Karena penting. Contoh yang pentingnya gimana? yang Pentingnya apa? yang Nggak pentingnya pentingnya apa? tuh kayak misalnya di circle gitu kan, kayak kalau misalnya nggak ikut tren tuh kayak ini mereka ngomongin ini terus kayak apa ya, ketinggalan gitu, ngerasa ketinggal gitu. Oh iya sih, jadi Nggak- kalau merasa ketinggalan tuh Iya. kita jadi nggak enak gini kalau kita iya, ketinggalan. jadi kayak kita nggak diajak ngobrol gitu kayak, kan. kayaknya kok nggak Merasa sadar gitu. sih. Oh, belum lama-lama ini juga ada yang sering kalau FOMO tuh soal gadget. Iya nggak sih, karena sekarang tuh kalau nggak handphone matanya boba-boba gitu ya, nggak sebut merek ya, kayaknya belum hype, belum ngetren Iya, gitu. iya, benar. Pernah nggak dengar cerita jenis sebuah gadget orang tuh sampai jual ginjal? Wah itu parah sih. Parah. Serem banget nggak sih, ginjal lo sampai dijual buat sampai beli kayak gitu. Yang menurut pribadi saya sih itu nggak worth it banget sebetulnya. Maksudnya artinya kan kalau kita mau beli sesuatu kan memang yang dengan kita upayakan yang harganya terjangkau dan kepada utilitas atau fungsinya, benar nggak sih? Jadi teman-teman kalau kita beli barang gitu ya, terkadang kan kita juga punya keinginan nih, ya kan? Keinginan kita tuh kadang-kadang lebih besar daripada barang kebutuhan yang kita butuhin. Sebenarnya gini, yang bikin biaya besar tuh bukan kebutuhan loh, keinginannya. Jadi misalnya gini, kita udah punya mobil nih, mobil kita standar lah ya, misalnya dengan mobil yang harganya terjangkau gitu. Tiba-tiba lihat teman ganti mobil terbaru, padahal mobil kita bukan mogok, mobil kita juga nggak rusak gitu, tapi dia teman ganti mobil baru, warnanya jelek banget, kuning lagi gitu, ikut nih, jual mobilnya, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu kan. Artinya kita kan harusnya juga bisa lebih memilah barang mana yang kita butuhin, barang mana yang enggak. Sebelumnya pernah dengar Labubu kan ya? Iya. Orang semua nyari Labubu itu kemana-mana, ada yang nanti sampai bermeter-meter, berkilo-kilometer mungkin maksudnya. Ada jasa titip juga. Terus ketika trennya berakhir, ada tuh yang tadi kita lihat di video, stok barang sampai berapa banyak. Terus pertanyaannya mau dijual kemana nggak sih? Iya. Kan jadi gak laku, sayang ya. Sayang nggak sih? Kalau kamu kayak gitu pernah nggak, maksudnya gini? Menurut kamu orang kayak begitu gimana? Apakah memang perlu lebih cermat lagi untuk ngikutin tren atau gimana? Atau emang itu resiko bisnis karena dia pengen mungkin cari cuan gitu kan ya? Menurut kamu gimana? Worth it nggak kalau mau beli barang kayak gitu sampai harganya mungkin lebih dari 300 kali ya? 500 kalau nggak salah. Oh 500? Mahal banget ya. Iya mahal, 500 ya sampai 500 ya. Mungkin ya teman-teman juga pernah lihat ada orang tuh nih kalau bubu yang bentuk kayak gitu tuh yang bulat, inget gimana, lucu ya. Cuman kan begitu lihat harganya, mungkin buat sebagian orang ya mau beli itu dengan harga segitu itu nggak mahal ya. Tapi buat mungkin banyak orang juga kayaknya mahal banget boneka sampai segitu gitu ya. Menurut kamu gimana, Novi? Kurang tepat aja sih Pak, karena Kurang kayak tepat ya? fungsinya juga cuma gantungan tas aja kan. Hmm. Cuma mungkin kalau dilihat orang kayak orang tahu nih udah tahu harga Labubu berapa. Mungkin kalau misalkan kita yang pakai, kita beli, kita pakai kayak ngerasa ibu ikutin tren nih gitu kan. Terus kayak dilihat orang tuh enak, wih dia beli Labubu harganya mahal banget nih. Ternyata mampu. iya, ternyata sekarang Labubunya harganya bisa Iya. jauh lebih murah ya. Baru beli 500 berapa? 15.000. Ada yang 15.000. Unboxing Labubu harga 15.000 emang ada. Ada dong, aku belinya di TikTok Shop dengan harga 15.000. Pasti penasaran. Ternyata di dalamnya masih ada plastiknya, teman-teman. Coba kita buka, dapatnya apa? Ternyata dapatnya warna oranye, teman-teman. Kecil kali ya, kecil ya. Mungkin ada yang jadi 100 atau 150.000 gitu ya. Yang ternyata sekarang juga udah turun. Dulu sampai ada yang orang berburu tumbler. Oh iya, popsicle. Nah, tumbler yang itu kayaknya ramai banget ya, nyari-nyari dan harganya mahal, tapi ternyata tumbler itu di rumah udah banyak banget gitu kan. Beli tumbler itu lagi tambah banyak, harganya mahal. Lebih baik mungkin kalau kayak gitu daripada merugikan diri kita sendiri, mungkin lebih baik kita saving uangnya, kita tabung. Jadi lebih menghemat pengeluaran yang harusnya kita keluarin bisa digunakan untuk lain barang-barang mungkin yang lebih bermanfaat gitu ya teman-teman. Oke, kalau dari teman-teman sendiri punya nggak pengalaman untuk kayak FOMO kayak gitu ya? Nanti boleh cerita ya di kolom komentar supaya nanti kalau ada yang menarik kisahnya nanti kita kasih giveaway. Kita hari ini ngebahas FOMO sama JOMO. Nah, kita akan bahas sedikit tentang JOMO.
Kalau orang-orang yang JOMO biasanya kan nggak ngikutin tren. Kadang-kadang juga mereka dianggap mungkin sebagai orang jadi kayak nggak ngikutin tren dan cupu gitu karena nggak ngikutin tren. Pendapat kalian untuk orang-orang yang JOMO ini gimana sih? Dari Novi dulu. Ya penting juga sih Pak itu jomo, kayak ya udah hidup mah bersyukur aja sih. Nah, cakep nih. Iya, Jadi bermanfaat. hidup tuh lebih kayak mensyukuri apa aja yang udah dikasih sama Tuhan, Iya. apapun itu kita syukurin. Jadi nggak harus hidup berlebihan gitu ya. Dan semampunya aja sih, kalau misalkan emang mampu buat beli ya udah beli. Kalau Nih nggak ya kata kuncinya nih nggak usah. teman-teman ya, semampunya. Tapi semampunya saya sama semampunya Raffi Ahmad beda kali ya. Iya. Maksudnya kan Masing-masing. semampunya dengan kemampuan masing-masing Iya. dan juga bijaklah menggunakan uang gitu ya. Betul. Ada perkataan yang disampaikan oleh Warren Buffett itu menarik buat saya ya. Jadi dia itu baru mengganti mobilnya setelah 1 dekade. Kebayang nggak? 1 dekade 10 tahun dia baru ganti mobil. Artinya apa yang dia lakukan benar-benar efisiensi banget. Padahal dia bukan orang yang gak bisa beli mobil, bisa beli banyak. Dia pengusaha kan, sukses. Tapi dia menggunakan uangnya, mobilnya benar-benar maksimal. Mobil itu fungsinya untuk mobilitas, berarti untuk pergerakan, untuk dia mungkin pergi dari satu tempat ke tempat lain. Gak perlu yang bagus, yang penting ini bisa berjalan lancar dan dia selamat dalam sampai tujuan. Itu kan fungsi utamanya kan ya, bukan karena harus tren dengan mobil yang bagus, bukan nggak boleh beli mobil bagus, tapi lebih dilihat kebutuhannya seseorang itu seperti apa dan juga kemampuannya tadi ya. Kalau dari Mbak siapa gimana? Kalau siapa gimana? Nggak apa-apa banget sih. Nggak mau banget Karena Jomo ya. jadi menikmati hidup, nggak ikut-ikut. Maksudnya kayak nggak yang tertekan harus beli banget sampai pusing galau Wah, gitu. ini benar juga nih. Mungkin ada juga kali contoh-contoh orang yang karena ngikutin tren itu malah kitanya tuh jadi stres. Ih, orang udah beli. Mungkin kalau kita dari handphone tiap hari dilihatin mulu. Nih produk kapan gue check out? Kapan di check out? Iya. Sebenarnya mau di check out tapi duitnya nggak ada nih. Iya, Jadi tapi kan stres sendiri kan? takutnya jadi pinjol gara-gara. Ini juga Maksain, jadi wah maksain. parah ini. Udah gitu pinjolnya minjem beli barang 10 juta. Iya. Padahal gaji sebulan cuma 3 juta, terus gantinya gimana? Cicilnya berapa bulan? Bisa aja mungkin cuma kan kayak cicilannya ngapain nyicil? 10 bulan aja Iya. kalau harganya 10 juta berarti 1 juta. Udah habis tuh gajinya cuma buat bayar Kalau nggak cicilan. penting. Jadi memang perlu kita hikmat juga ya, kita menentukan mana yang harus kita beli, mana yang enggak. Jadi kalau JOMO itu ya kita kembali ke kita juga ya, memang sebetulnya ya nggak apa-apa juga kalau kita harus mengikuti semua tren, atau kita bisa mencari barang substitusi. Artinya gini, barang substitusi itu barang yang sebetulnya kita pengen nih, tapi kita cari yang agak lebih murah. Paling tidak kebutuhan secara, kan kita punya self needs ya, kebutuhan pribadi kita terpenuhi, tapi nggak mahal-mahal banget. Kan misalnya kalau misalnya butuh handphone, oke pengen handphone baru karena handphone apanya bener-bener layarnya udah ghost touch. Jadi seperti ini geser ke sini gitu, rusak lah ya gitu. Tapi mau beli handphone yang harganya flagship kan harganya mahal nih. Mungkin kita kasih cari yang mid sedikit, yang penting kameranya fotonya bagus gitu ya, sinyalnya ada, nggak diblok emailnya misalnya gitu kan. Terus gimana juga harganya juga yang dalam kemampuan kita masih bisa cicil ataupun bayar dengan harga yang memang cukup untuk kita gitu. Tapi kalau misalnya harganya sampai terlalu mahal kan bikin susah diri sendiri nggak sih? Yang Nggak, harusnya jadi nggak berguna. handphone kita bagus nih, barang elektronik kita bagus nih, terus yang lain di kantin pada misalnya kita kerja atau sekolah gitu ya, yang lain pada makan yang enak gitu, kita cuma makan nasi padang sama apa? Sama kuah rendang, kuah. Nah, semuanya isinya kuah gitu. Nggak gitu juga sih, tapi maksudnya kita bisa beli makanan yang juga layak untuk kebutuhan kita. Kita bisa, kan weekend bolehlah hangout sedikit, masih ada uang. Ada kamera handphone baru juga masih bisa foto-foto gitu. Tapi maksudnya tidak semuanya habis untuk keperluan yang menurut kita tuh terlalu banyak buang uang gitu ya. Oke, jadi sosial media itu adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi kita untuk jadi FOMO-an, benar nggak sih? Iya. Sebenarnya sosial media itu kan berguna untuk kita lebih punya kenal banyak teman, jadi sabar sosialisasi. Tapi tanpa kita sadarin, ketika orang banyak yang pamer atau flexing gitu ya, Iya, ataupun mereka kemana posting, semakin banyak postingan itu semakin kita capek melihat postingan-postingan itu dan kita pengen ngikutinnya. Nah, ada beberapa tips yang bisa membuat kita bisa bebas ataupun mungkin bisa tenang dari hal yang namanya FOMO. Nah, berikut tipsnya. Tips menghindari FOMO. Pertama, mengurangi waktu membuka media sosial. Yang kedua, curhat dengan seseorang yang dipercaya. Yang ketiga, memberi waktu ke diri sendiri, apakah usaha,
Uang dan tenaga itu worth it dengan hasilnya. Yang keempat, tetapkan prioritas dan tujuan pribadi kamu. Yang kelima, jangan jadikan orang lain sebagai patokan masa depan. Yang keenam, hindari overload informasi. Dan yang terakhir, bangun rasa percaya diri kamu deh. Oke, itu tips-tipsnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita bisa lebih mengatur keuangan kita lebih bisa mengatur yang namanya budget yang kita punya. Dan itu juga pastinya kalau kita nggak FOMO-an juga, kita bisa lebih happy dan hidup bisa lebih damai. Bener nggak? Oke, teman-teman, sampai jumpa di Bebek Podcast di minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bersama dengan anak-anak Bebek. Kwek, kwek, kwek.